Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak level 5. Bertemu kembali dengan Bu Rahma di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini Bu Rahma akan menyampaikan materi yaitu mengenai isi iklan dan unsur iklan. Hari ini kita masuk ke tema 9 di pertemuan pertama. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ya ke materi. Sebelumnya, kita sudah membahas materi iklan ini di semester 1. Jadi, Bu Rahma harap kalian sudah bisa memahaminya kembali. Ya, untuk di tema ini, semoga teman-teman hanya lebih ke penguatannya saja. Nah, teman-teman masih ingat apa itu iklan? Iklan memiliki pengertian yaitu informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, sebuah iklan harus mempromosikan suatu barang ataupun jasa yang dimiliki suatu perusahaan atau lembaga tertentu, di mana iklan tersebut harus berisi produk atau barang yang berkualitas tentunya, agar masyarakat dapat tertarik untuk membeli produk, barang, ataupun jasa tersebut. Nah, iklan memiliki dua bentuk. Yang pertama, ada iklan dalam bentuk media cetak. Kemudian yang kedua, yaitu iklan dalam bentuk media elektronik. Jadi, bisa kita sebutkan yang pertama iklan media cetak dan yang kedua adalah iklan media elektronik. Nah, untuk hari ini, Bu Rahma hanya akan menyampaikan mengenai iklan media cetak. Iklan media cetak yaitu iklan yang ditulis atau dicetak. Di sini Bu Rahma menampilkan gambar iklan yang ada di brosur. Bisa kalian lihat? Ini iklannya berisi tentang apa ya, Kak? Ya, ini iklannya berisi tentang produk barang, yaitu iklan pasta gigi. Bisa kalian lihat? Suatu iklannya menampilkan sebuah gambar dan juga berupa tulisan. Kemudian yang kedua, ini juga termasuk iklan media cetak yang biasa ditampilkan di koran atau surat kabar. Nah, di sini bisa kalian lihat iklannya juga ditampilkan berupa tulisan dan gambar yang menarik. Kemudian di sini yang ketiga ada iklan yang ditampilkan di baliho yang kalian bisa temukan di pinggir jalan. Nah, iklan baliho ini ya, iklan media cetak yang ada di baliho ini biasanya ukurannya sangat besar. Nah, supaya apa? Supaya masyarakat dapat tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, di sini biasanya disajikan dengan
tulisan biasanya warna hitam ataupun warna-warni, dan juga tentunya ditampilkan gambar yang menarik supaya masyarakat mau untuk membeli produk tersebut. Perhatikan contoh iklan berikut. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, iklan ini memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah iklan media cetak untuk mempromosikan buku paket, yaitu Agama Islam SD Unggulan. Nah, sekarang kita lihat ya ciri-ciri iklannya. Nah, di sini yang bagian A, bisa kita lihat ada disajikan beberapa gambar buku. Nah, bagian A di sini berisi jenis-jenis buku agama Islam. Nah, kemudian yang bagian B bisa kalian lihat di iklan media cetaknya. Berisi tentang apa ya? Ya, berisi tentang keunggulan dari buku tersebut. Kemudian yang bagian C apa ya? Ya, benar, berisi mengenai informasi dan pemesanan, di mana pembaca dapat menanyakan informasi lebih lanjut mengenai buku tersebut dengan menghubungi nomor telepon yang ada pada iklan. Nah, dengan kata lain, iklan juga merupakan salah satu cara seseorang, lembaga, atau perusahaan dalam menyampaikan informasi atau suatu pesan kepada masyarakat. Nah, di sini Bu Rahma juga menampilkan sebuah iklan media cetak. Nah, di sini adalah menampilkan produk berupa barang, di mana sebuah iklan pastinya menawarkan produk baik berupa barang maupun jasa. Nah, contoh iklan berupa produk jasa yaitu seperti menawarkan jasa travel, contohnya Traveloka, atau berupa jasa kendaraan, pemakaian kendaraan seperti iklan Gojek ataupun Grab. Nah, sebuah iklan media cetak ini juga disajikan dengan bahasa yang komunikatif, informatif, mudah dimengerti, dan diingat masyarakat, serta harus menarik perhatian tentunya. Nah, bahasa yang komunikatif dan informatif ini bisa kalian lihat. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk mengajak masyarakat membeli produk ini. Nah, bisa kalian lihat, perhatikan kalimatnya yang ada di media cetak tersebut. Selanjutnya, nah, tadi kita sudah mengenal isi iklan media cetak. Ya, kita sudah mengenal ciri-cirinya. Sekarang kita masuk ke unsur iklan media cetak. Nah, unsur iklan media cetak ini ada 5 poin. Yang pertama yaitu judul iklan atau headline. Kemudian yang kedua isi iklan. Yang ketiga sumber iklan. Yang keempat deskripsi produk. Dan yang kelima alamat dan nomor kontak sumber. Nah, sekarang kita kenalkan dulu ya. Kita mengenal pengertiannya. Judul iklan atau headline adalah bagian paling penting dalam iklan, di mana judul iklan tersebut berisi nama produk yang biasanya ditulis dengan huruf lebih besar. Kemudian, isi iklan biasanya berisi keunggulan produk yang ditawarkan dengan menggunakan jenis huruf yang lebih kecil dari judul iklan. Jadi kalian
jangan sampai tertukar ya, yang mana judul iklan atau headline dan yang mana isi iklan. Nah, kemudian yang ketiga sumber iklan yaitu berupa nama penjual, lembaga, atau perusahaan yang menawarkan produk. Nah, untuk yang ketiga, poin ketiga, sumber iklan ini tidak selalu muncul di sebuah iklan media cetak. Ya, namun kalian harus memperhatikan iklan media cetak yang ada. Apakah benar ada sumber iklan atau tidak. Kemudian, yang keempat adalah deskripsi produk. Deskripsi produk ini menjelaskan tentang produk yang diiklankan dan berisi mengenai keunggulan dan harga produk. Bisa juga disertai dengan foto ataupun gambar. Tentunya supaya masyarakat tertarik membeli produk tersebut. Kemudian yang kelima, di sini ada alamat dan nomor kontak sumber, yaitu membantu pembaca mencari informasi lebih rinci dari sebuah iklan. Nah, jadi kelima unsur iklan media cetak ini tentunya harus kalian pahami ya. Dan kalian harus tahu perbedaannya. Nah, sekarang kita mengenal nih, Kak. Apa saja ya kriteria-kriteria dari bahasa suatu iklan media cetak? Nah, kriterianya yaitu ada 4. Yang pertama menggugah, yang kedua informatif, yang ketiga menarik, dan yang keempat kalimatnya harus mengedepankan bagian-bagian penting dalam iklan. Nah, jadi misalnya kalau kalian diminta untuk membuat iklan media cetak, kalian harus memperhatikan ini. Kriteria dari pembuatan bahasa iklan ya. Menggugah, informatif, menarik, dan merupakan bagian penting dalam iklan. Jadi bisa paham ya, Kak? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, sekarang kita tentukan unsur dari iklan media cetak yang ada. Nah, kalian perhatikan terlebih dulu iklan media cetaknya. Nah, di sini ada tanda ya, tanpa pengawet dan pemanis buatan. Kemudian di sini bisa kalian perhatikan susu sehat mulia murah, sehat, dan higienis. Kemudian di bagian tengah ada penjelasannya. Muliamu adalah susu segar pasteurisasi, melayani harian, mingguan, dan bulanan dengan harga bersahabat. Kemudian dijual 1 liter dan setengah liter. Nah, kemudian pengantarannya gratis. Selain varian yang original juga disajikan rasa coklat. Kemudian ada info pemesanan. Nah, sekarang kita mulai ya. Di bagian yang A, nah bagian A itu yang ini, merupakan unsur iklan media cetak yang mana ya? Nah, coba kalian lihat yang tadi unsur iklan media cetak. Yang bagian A adalah yang bagian A adalah judul iklan atau headline. Karena penulisan hurufnya dia lebih besar. Kemudian yang A ini, judul iklan atau headline adalah bagian paling penting. Kemudian yang bagian B, lihat ya, murah, sehat, dan higienis itu adalah isi iklan. Ya, berisi keunggulan dari iklan susu sehat ini. Kemudian yang bagian C, yang bagian tengah adalah deskripsi produk. Nah, di mana deskripsi produk ini tidak hanya berisi keunggulan, Kak, tapi juga berisi mengenai harga suatu produk tersebut dan juga disajikan ditampilkan gambar yang menarik. Kemudian yang paling bawah, yang terakhir
adalah sumber iklan dan nomor kontak. Nah, jadi bisa kalian pahami ya Kak mengenai unsur iklan media cetak. Nah, untuk tugas hari ini, yaitu kalian bisa membuka modul tematik halaman 35. Silakan kalian mengerjakan ke-6 nomor tersebut ya. Yang ayo berlatih 1. Silakan kalian cukup tuliskan jawabannya saja. Namun untuk menuliskan jawabannya dijelaskan sejelas-jelasnya atau sedetail-detailnya. Ya Kak, kalian perhatikan gambar iklan media cetak yang ada di halaman 35. Tentunya kalian perhatikan dulu isi dari iklan media cetak tersebut, kemudian barulah kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di tugas Ayo Berlatih 1. Ya, itu saja dari Bu Rahma. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.